Dari kawasan Sekolah Islam Terpadu Al-Khair Barabai di Jalan Cahaya Al-Maksum Bukat, Kecamatan Barabai. Jalin terus ukhuwah Islamiyah bersama Radio Suara Al-Khair 92,7 FM 92,7 FM Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Radio Suara Al-Khair, Radio Pendidikan dan Informasi. Radio Suara Al-Khair 92,7 FM Radio Suara Al-Khair, Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Bapak Kamil dari BGP Kalsel. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Dan juga Bapak Misransah dari Dinas Pendidikan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Pak, sebelumnya ada kegiatan apa nih Pak? Sebelum datang ke sini tadi ada rangkaian kegiatan apa sih yang diikuti? Sampai jauh-jauh nih, luar biasa loh, tamu istimewa dari BGP Kalsel sampai tiba di Radio Al-Khair. Kebetulan kita ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Oh, nggih. HST, terkait dengan pembelajaran HOTS. Oh, pembelajaran HOTS ya, luar biasa ya Pak. Berarti tadi Bapak ikut dalam kegiatan sana tadi ya, ikut memberikan motivasi kepada guru-guru. Ya, luar biasa. Pak Misran sendiri hari ini ada kegiatan apa nih hari ini? Hari ini kebetulan dari BGP hadir dan kita juga bertugas untuk mendampingi Ya. calon guru penggerak, termasuk yang di SMP Al-Khair dan Oh SD ya, ada Al-Khair. pendampingan calon Iya. guru penggerak ya Pak, ya luar biasa. Berarti teman-teman hari ini kita akan berbincang santai dengan Pak Kamil dan juga Pak Misran seputar bagaimana pembelajaran yang membelajarkan. Seperti apa tuh Pak? Silakan Pak Kamil bisa bantu untuk disampaikan kepada teman-teman Radio Suara Al-Khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Al-Khair 92,7 FM. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin, ya rabbal Selalu alamin. dimudahkan urusan-urusan kita. Amin, Dan ya rabbal tidak alamin. lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Para pendengar yang berbahagia, memang yang menjadi pertanyaan terbesar dalam proses pembelajaran adalah apakah kita itu pada saat mengajar itu sudah membelajarkan. Oh, Prinsip membelajarkan itu adalah di mana pada saat kita mengajar itu anak-anak bisa belajar dengan pembelajaran kita. Sehingga dengan yang kita kemas nanti itu adalah mereka bisa belajar sepanjang hayat. Jadi dengan bisa belajar dengan guru pada saat nanti dia sudah lulus, ya. maka dia akan bisa belajar terus-menerus dengan bimbingan belajar pada saat dengan guru. Wah, Satu. luar biasa ya Pak. Ya. Dua, bahwa guru itu tiada berkesudahan. Artinya pada saat guru tidak mengajar, tapi secara batin anak itu akan hadir gurunya di dalam batin, menguatkan dirinya terhadap apa-apa yang diajarkan. Dalam banget tuh Pak ya. Nah, sehingga belajar membelajarkan ini artinya guru itu memberikan bahan-bahan ajar, bahan-bahan ajar itu dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak. Fungsi guru memfasilitasi dengan bahan-bahan ajarnya, Memfasilitasi dengan bahan-bahan ajarnya agar ya. siswa bisa belajar. Agar jadi mendukung ya Pak. Ya, Oh ya, seperti itu. makanya kalau kita sudah berbicara membelajarkan, berarti yang kita pikirkan itu adalah bagaimana si anak itu bisa belajar, kan gitu. Iya. Maka yang terpenting di dalam kurikulum Merdeka itu hanya 3. Apa tuh Pak yang Nah, penting 3. di antaranya? 1 siswa, Hah? 2 siswa,
3 siswa. Siswa dan siswa. Siswa. Lalu gurunya nomor berapa, Pak? Karena gurunya mendampingi untuk menjadikan siswa menjadi seorang pembelajar. Oh, mendampingi berarti menuntun seperti Menuntun. dengan filosofi Ki Hajar Ya. Dewantara ya, Pak? Dia Ingarso Sungtolodo. Oh ya. Dia waktu di depan kelas bisa mencontohkan bagaimana belajar itu sendiri. Oh, Bukan seperti bagaimana mengajar. Karena tidak semua guru nanti jadi tidak semua siswa jadi guru. Iya. Tapi pada saat dia melihat gurunya terinspirasi bagaimana menjadi seorang pembelajar gitu. Oh, seperti itu. Sehingga guru itu menjadi contoh. Ingarso Sungtolodo. Pada saat di tengah si guru tadi Ya. ing madio mangunkarso, artinya pada saat siswa mencoba untuk bisa belajar di dalam proses pembelajarannya, tentu ada hambatan-hambatan Iya, yang tentunya. ditemukannya dalam proses belajar tadi. Sehingga guru hadir di tengah ini memberikan semangat agar jangan sampai putus asa terhadap apa yang dipelajari sampai dia bisa belajar terhadap apa yang dipelajarinya. Mungkin terlalu filosofi kalau saya Iya, iya. saya contohkan yang sederhana sekali ya. Sudah sederhana ya Pak ini ya. Tapi sepertinya dalam banget ya Pak Misran ya. Iya. Bagaimana proses menuntunnya itu ya. Iya. Kan Nggih. begini. Pada saat kita mengajari anak main catur, Iya. bukannya saja kita mengajari langkah-langkah main catur, bukan. Step pertamanya. Tapi dia bisa bermain catur. Hmm. Pada saat dia bermain catur, sesungguhnya dia sedang belajar bermain catur. Proses ya Pak. Ya, dia proses belajar. Kapan dia menjadi pecatur yang hebat? Apabila dia belajar terus-menerus main catur dari apa yang kita pelajari. Mungkin kita mengajari langkah bidak, langkah kuda, langkah apa? Pelajuk, langkah raja, langkah menteri, langkah benteng. Itu kita ajari semua. Tapi selesai itu kita ajari belum selesai belajar. Karena begitu dia bertemu dengan musuh yang mudah mungkin dia bisa mengalahkan, tapi Iya. begitu dia mendapatkan musuh yang seimbang, dia sudah berpikir tentang apa yang, jadi tidak hanya memikirkan langkah, ya, tapi dia memikirkan permasalahan yang ditemui dalam melangkah. Oh, Nah, iya, permasalahan yang ditemui dalam melangkah itu adalah proses belajar. Ada proses Ya, pembelajaran ya, karena Pak. apa begitu? Wah, kenapa salah tadi saya melangkah? Kan gitu. Iya, jadi dia bisa mengambil pelajaran, Pelajaran. ya. Dia tidak akan mengulangi langkah yang dia salah tadi Nah, seperti jadi kan itu. dia bisa menghitung akibatnya. Orang main catur yang hebat itu bisa menghitung sampai 10 langkah sebelum dia melangkah. Artinya disitulah dia belajar. Visioner ya Pak, berpikir ke depan seperti berpikir. itu. Jadi kan orang main catur itu bukan selesai bisa melangkahkan bidak, bukan. Tapi melangkah bidak itu hanya menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Iya. Berarti strategi tadi didapatkan lewat proses belajar ya. Tidak serta merta dia dapat strategi yang jitu untuk bisa Nah. itu lewat tanpa ada proses pembelajaran ya, Pak. Itu kan Seperti sederhana sekali kalau kita terjemahkan ini, belajar yang membelajarkan itu seperti apa. Iya. Sepertinya kita sulit menerjemahkan. Iya. Begitu saya contohkan kita main catur, mengajari anak main catur, mungkin nanti bisa saja murid yang kita ajari itu mengalahkan kita main catur. Iya, bisa Karena bisa. apa? Mungkin proses belajar dia lebih matang, kita kurang belajar, guru bisa kalah main catur. Tapi dengan tidak murid. masalah kan, Pak? Karena Tidak masalah. mereka lebih maju dari kita, itu kebanggaan. berarti prestasi bagi kita Ya, kan? Jadi artinya itulah kebahagiaan seorang guru. Oh iya, betul-betul. Nah, begitu dia bertanding misalnya di tingkat RT, juara RT, sudah kita bangga. Iya, betul. Apalagi di tingkat kecamatan dia, maka pengalaman di tingkat RT itu bagian dari proses belajar sampai tingkat kecamatan. Nah, begitu dia tingkat kecamatan di tingkat kabupaten, maka kita yakini begitu dia juara di tingkat kabupaten, kualitas belajarnya itu kita yakini bagus. Nah, Iya, begitu teruji ya, Pak. teruji. Sampai tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi dia juara catur. Wah, bukan main, kita merasakan kita bahkan bisa belajar dengan dia. Iya, betul-betul. Bukan hanya belajar langkah kan, tapi belajar di dalam langkah-langkah itu. Iya. Nah, makanya pada saat kita misalnya mengajarkan fisika, bukan materi fisika itu yang menjadi tujuan kita. Yang tujuan kita itu dengan belajar fisika itu jadi apa mereka?
Kan Apa gitu. sih manfaat yang Apa didapatkan ya? didapatkan? Sehingga Kontekstualnya seperti pada apa? saat dia belajar di dalam, pada waktu kita mengajar dengan membelajarkan tadi, siswa begitu memahami materi, misalnya ya, dia memahami materi tentang gaya gesek misalnya, Ya. dia langsung terpikir, gaya gesek ini berarti nanti, kalau saya memindah barang-barang di rumah itu bagaimana supaya mudah, maka dia berbicara gaya gesek dan pesawat sederhana. Oh ya. Pesawat sederhana. Belajar juga tentang tuas. Nah, sekarang kan ditemukan ada roda itu pakai tuas diangkat, dimasukkan roda, 4 roda, Memudahkan ya, Pak? memudahkan memindah alat-alat di rumah. Dan jadi bukan belajar fisika itu selesai pada materi itu, tapi belajar fisika itu sampai anak itu memproses apa yang diajarkan itu menjadi pola pikir yang baru atau tukrit di dalam pola pikirnya. Sehingga yang baru ya. sehingga itu belajar dan membelajarkan, dan tidak sampai di situ. Begitu dia menemukan sesuatu lagi, ada lagi teknologi yang datang, dia rangkai dengan teknologi baru, bisa saja memindah itu tidak dengan didorong, bisa dengan menggunakan HP. Iya. Mendorong, Remote control aja lah. Atau lagi dirancangnya sesuatu ruangan itu, dikasihnya nanti roda-roda, disesuaikan, dipoto gambarnya, maka barang-barang yang di rumah tuh menyesuaikan dengan sesuai di gambarnya. Itu misalnya itu ya. Iya. Nah, artinya disitulah proses belajar yang membelajarkan. Waktu belajar kita mungkin pertama itu tidak begitu banyak, tetapi dengan anak ini berhasil belajar, nah dia mengeksplorasi pembelajarannya Ya. menjadi sesuatu yang bermakna, dan selanjutnya nanti apa-apa yang bermakna itu mengisi ruang-ruang pikirnya sehingga menjadikan hidup pikirannya tadi. Nah, inilah yang menimbulkan nanti imajinasi, menimbulkan kreativitas, berpikir kritis. Dia pasti membutuhkan orang-orang lain untuk membangun pengetahuannya, timbullah kerjasama. Iya. Timbul dia menghargai orang lain. Itulah dibutuhkan mengapa kita berwawasan global. Pada titik tertentu dia belajar pasti akan mentok bahwa dia tidak akan tahu. Disitulah dia butuh Tuhan sebagai tempat bersandar untuk mendapatkan ilmunya. Berarti ini ke profil pelajar Pancasila ya, Pak? Berarti itulah tujuannya ya. Luar biasa. Luar biasa, mantap Makanya jiwa profil ini. Pancasila itu bukan, ya itulah, itu kan founding father kita yang menemukan sebenarnya bagaimana wawasan berpikir merancang manusia Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya seperti itu. Itulah makna belajar yang membelajarkan. Belajar yang membelajarkan, luar biasa tadi ya. Pembelajar apa tujuan kita tadi ke pelajar Pancasila, terus pembelajaran abad 21. Kira-kira Pak Misran nih tantangan ke depannya untuk pelajar kita nih seperti apa? Guru-gurunya dulu kah, SDM-nya dulu kah yang diperbaiki, atau seperti apa dulu nih menurut kacamata Pak Misran sebagaimana ya, silakan Pak Misran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Berkaca sebagai dinas pendidikan, pertama kami di dinas pendidikan adalah bagaimana mengupgrade dan mengupdate tentang sumber daya manusia, itu sebagai gurunya. Yang mana orang yang pertama adalah yang sebagai penuntun, sebagaimana si filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya guru sebagai penonton, sebagai contoh, maka seyogianya seorang guru tersebut harus di-upgrade pengetahuannya, harus di-update ilmu pengetahuannya, dan dengan adanya updating dan sebagainya nanti akan lebih berkembang, berkreatif, bernalar kritis, dan dapat membawa anak-anak untuk lebih bagus, lebih berkreatif, lebih berpikiran maju. Oh, berarti SDM-nya dulu ya Pak diperbaiki dulu, karena tonggak untuk perubahan suatu pendidikan tadi berasal dari gurunya ya. Iya, makanya pada waktu bom Hiroshima dan Nagasaki itu digemburkan, dan terakhir apa yang didata oleh seorang Perdana Menteri Jepang, yang pertama adalah guru yang guru didata. ya. Saking pentingnya guru saking ya. pentingnya guru itu, makanya
Berapa guru yang masih tersisa? Iya, berapa tidak dicatat berapa diinventaris berapa tentara, berapa yang lainnya, berapa guru. Berapa guru ya? Karena akan mencerdaskan anak-anak mereka selanjutnya ya. Iya. Jadi mereka tidak mempedulikan berapa harta yang habis ketika terjadi pemboman, tapi mereka memikirkan siapa nih yang akan mengajari anak-anak mereka setelahnya ya. Iya, artinya walaupun dalam suatu keadaan yang terpuruk, seorang pada menteri itu luar biasa memikirkan pendidikan ini harus maju. Makanya berapa guru yang didata. Jadi Kemendikbud ini sangat konsentrasi sekali ya untuk fokus dalam sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Nah, bisa dijelaskan Pak Kamil ini seperti apa PR untuk Kalimantan Selatan nih, khususnya untuk HST ini seperti apa Pak? Ya. Ya, terima kasih. Kita pahami bahwa Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu, itu dia tidak langsung menemukan bola lampu seperti pijar yang kita lihat sekarang, tapi dia mencoba 1000 kali Baru berhasil ya. 1000 kali itu baru berhasil. Kalimat 1000 kali itu tidak berhasil itu kalau kita lihat berarti banyak tidak berhasilnya daripada berhasilnya. Tapi kalau kita melihat kacamata itu ketidakberhasilan itu jadi negatif. Oh iya. Tapi kalau kita melihat dari proses belajar, dia ternyata untuk mendapatkan temuan bola lampu pijar itu, dia melakukan belajar sebanyak 1000 kali dia belajar. Luar biasa percobaan yang dilakukannya ya Pak. Itu belajar. Nah, jadi intinya guru ini adalah dia harus bisa membangkitkan dirinya dan membangkitkan siswanya untuk bisa kuat dalam belajar. Karena untuk berhasil itu perlu dibutuhkan kekuatan mental yang kuat. Makanya Ingmadio Mangunkarso tadi. Nah, agar guru-guru ini memiliki mental kuat, kita butuh juga contoh petunjuk guru-guru yang benar-benar ingin membuat agar pendidikan ini menjadi lebih kuat lagi. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah usaha pemerintah dengan mengadakan guru penggerak. Jadi guru-guru penggerak ini nanti diadakan bisa men-trigger guru-guru lainnya agar jangan sampai putus asa. Iya, betul. Menyemangati ya Pak. Ya, janganlah berputus asa. Wala ta'asu birrahmatillah. Jadi Masya Allah, janganlah engkau berputus asa dengan rahmat Allah. Karena ilmu itu rahmat Allah. Nah, untuk mendapatkan Thomas Alva Edison itu 1000 kali dia menikmati rahmat Allah itu baru menemukan sebuah lampu pijar yang sekarang ini jarang kita lihat. Iya, dan kita bisa menikmati sekarang ya lampunya ya. Karena dia itu tidak putus asa. Nah, untuk itulah salah satunya men-trigger tadi itu adalah guru penggerak. Lalu bagaimana agar guru-guru ini bisa memiliki kekuatan bersama di dalam sekolah, membangun ekosistem sekolahnya secara kuat, dibuatlah sekolah penggerak. Jadi masing-masing jadi ada kepemimpinan pembelajarannya ada. Gitu. Bertahap ya Pak dalam perbaikan pendidikan kita ini. Kira-kira closing statementnya dari Pak Kamil dan Pak Misran apa nih? Silakan dulu, dari Pak Kamil dulu atau Pak Misran? Closing statement. Pak Misran dulu, silakan closing statementnya. Long life education. Long life education, ya. Belajar sepanjang hayat. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih baik, bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, mantap Pak. Lanjut Pak Kamil, kira-kira apa nih? Closing. Hiduplah dengan umur yang panjang. Dengan cara titipkanlah hidup kita pada kehidupan orang lain. Karena apa? Umur kita tidak akan pernah panjang. Tapi apabila kita titipkan ilmu kepada orang lain, maka pada saat orang itu tetap hidup kita tiada, maka tetap kita hidup di dalam diri orang itu dengan segala kebaikan-kebaikan kita. Karenanya titipkanlah hidup kita di dalam kehidupan orang lain. Sesungguhnya nanti insya Allah kita sampai ribuan tahun, selanjutnya ilmu kita disampaikan lagi, itu kita tidak pernah akan mati. Karena sekarang ini seperti Rasulullah tidak akan pernah mati. Karena sampai sekarang kita merasakan kehadiran Rasulullah di dalam ilmu-ilmunya. Karenanya hidupkanlah ilmu di dalam kehidupan orang lain. Terima kasih.
Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali ya closing statement dari Pak Kamil dan juga Pak Misran. Tak terasa sudah waktu kita berlalu, padahal seru banget nih pembicaraan kita, cuman karena durasi juga yang menghalangi. Mungkin nanti ada lagi kesempatan kita bisa podcast bareng ya Bapak ya. Siap, insya Allah. Iya, luar biasa banget hari ini pembicaraan kita tentang pembelajaran yang membelajarkan. Ini dalam banget ya. Terima kasih banyak kepada pendengar Al Khair yang sudah menyimak siaran kita hari ini. Kami pamit mundur. Saya Narliani, Abdul Kamil Marisi, Misran Sah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Sekolah Islam Terpadu Al Khair Barabai di Jalan Cahaya Al Maksum Bukat, Kecamatan Barabai, jalin terus ukhuwah Islamiyah bersama Radio Suara Al Khair 92,7 FM 92,7 FM Radio Pendidikan dan Informasi, mencerdaskan dan menginspirasi. FM, Radio Suara Al Khair, Radio Pendidikan dan Informasi. Radio Suara Al Khair. تذكرتك يا حبيبي بعين من عيني بقاري في قلبي